Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Henny, monggo dipersilahkan. Baik, ketua kelasnya menguap dulu, maaf. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Henny. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik anak-anak, dimohon untuk berdiri sebentar. Baik, terima kasih. Oke, hari ini siapa saja yang tidak masuk atau ada yang pulang? Sakit atau bagaimana? Masih Hadir, lengkap Bu. ya? Kasih, Bu. Fadli masih lengkap, kemudian ada Elis, ada Alvin. Oke, baik. Bagaimana? Masih semangat untuk hari ini? Semangat sekali. Semangat sekali, Ibu. Coba sekarang kita lihat masih konsentrasi tidak di waktu siang hari ini. Bu Ika punya ice breaking sedikit. Coba silahkan kalian angkat tangan kalian terus membentuk pistol. Gini ya, Bu? Ya, gini. Ya, terus, Bu? Oke. Yang diperhatikan adalah perkataan saya, perintah saya. Baik kan, anak? Ya, Iya, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke. Pistol ditaruh di jidat. Apa nih? Aduh, error. Fadli, konsentrasi. Iya, Bu. Pistol ditaruh di dagu. Oke, baik. Berarti anak-anak sudah masih konsentrasi walaupun di siang hari. Nah, kita langsung mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kemarin masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Lupa, Bu. Masih ingat Masalah-masalah sosial ya, Bu ya? Apa, Bu? tentang jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Oh. Ya, Gimana? Bu, ingat. Ada apa saja jenis-jenis masalah sosial yang ada di dalam masyarakat? Kemiskinan, Bu. Masalah kesehatan, Bu. Masalah kesehatan. Sudah Terus tampil COVID, Bu. di layar kalian, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, kita simak dulu ini ya, guys ya. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang pertama? Itu tentang apa? Bu, boleh diperbesar, Bu. Nggak kelihatan, Bu, gambarnya, iya, maaf. Bu. Baik. Gimana? Ada yang miskin. Ya, ada yang miskin. Terus? Ada yang nggak punya rumah. Miskin itu yang bagaimana, Eni? Miskin itu yang nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun tidak punya bisa. rumah, tapi bisa miskin juga, Bu. Oke, baik. Nggak bisa beli makanan. Nggak bisa beli makanan. Nggak bisa beli teh Thailand. Nggak bisa beli air bersih. Nggak punya rumah. Nggak bisa ke mall, Bu. Termasuk nggak bisa ke mall. Oke, baik. Terima kasih. Itu salah satu jenis permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat faktornya, faktor apa itu yang mempengaruhi? Faktor ekonomi, Bu. Benar sekali, Agatha, faktor ekonomi. Oke, sekarang kita beralih ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu tentang apa, Nana? Itu perbedaan, Bu, antara si kaya dan si miskin ya, Bu ya? Ya, perbedaan antara si kaya dan si miskin. Bisa disebut apa? Stratifikasi ya, Bu? Ketimpangan. Oke, itu juga salah satu contoh permasalahan yang ada di sekitar kita. Mungkin di sekitar rumah kalian ada yang seperti itu. Ada si kaya dan si miskin.
Nah, faktornya karena apa? Bisa terjadi ketimpangan atau bisa terjadi kesenjangan seperti ini menurut kalian? Karena kesempatan yang berbeda, Bu. Karena kesempatan yang berbeda. Oke, baik dia. Terima kasih. Jawabannya sudah bagus sekali. Oke, sekarang kita beralih ke gambar yang ketiga. Ini tentang apa yang ketiga? Ketidakadilan, Hukum. Bu. Ketidakadilan, benar. Nah, kalau kita lihat hukum yang ada di negara kita sekarang ini sudah baik atau belum? Belum, Bu. Belum, jelas belum. 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 Nah, mungkin dengan adanya kalian jurusan sosial, nanti kalian bisa menggantikan mereka yang ada di sana. Begitu anak-anak? Amin. Iya, amin, Bu. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim. Amin. Oke, nah untuk pembelajaran kita hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama memahami dampak permasalahan sosial, kemudian mengidentifikasi Bu, berbagai... belum tampil, Bu, materinya, Bu. Boleh dicek lagi, Bu. Oke, baik. Masih gambar yang tadi, Bu, ini, Bu, di layar, Bu. Oke, sebentar. Mungkin gangguan jaringan juga di sini. Bagaimana? Sudah Ya, sudah tampil? tampil, Bu. Sudah, Oke, Bu. baik. Bu, Jadi, jangan lupa di slideshow. ya, sabar sebentar. Oke, sudah tampil ya anak-anaknya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana saya itu memiliki tujuan untuk kalian agar kalian bisa memahami dampak permasalahan sosial, kemudian mengidentifikasi berbagai dampak permasalahan sosial, menganalisis dampak permasalahan sosial apa saja yang ada di dalam kehidupan publik atau yang ada di sekitar kita, kemudian menjelaskan dari hasil analisis dampak permasalahan sosial, dan terakhir kalian saya suruh untuk mempresentasikan atau menanggapi hasil dari analisis kalian tentang dampak permasalahan sosial. Bagaimana anak-anak, sudah paham, sudah mengerti, ada yang mau ditanyakan? Paham, Jelas, Bu. Bu. Jelas ya. Kemudian untuk tekniknya, nggak muncul lagi ya, nak? Muncul, Bu, muncul. Oke, untuk teknik penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Untuk sikapnya, tekniknya itu berbentuk observasi, bentuk instrumennya adalah lembar observasi. Kemudian penilaian pengetahuannya yaitu tugas yang mana nanti Bu Ika share LKPD-nya, atau bisa dilihat dari GCR masing-masing karena semalam sudah Bu Ika share ya. Kemudian penilaian keterampilannya yaitu pada saat kalian mempresentasikan hasil kerja dari LKPD. Oke. Sebentar. Udah paham anak-anak? Iya, Bu. Masih ingat tentang masalah sosial? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Tadi sudah kita bahas jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, ada ketidakadilan, kemudian ada ketimpangan, ada kemiskinan. Nah, masalah sosial menurut kalian itu apa sih? Masalah sosial itu dasar Kesenjangan antara Masalah itu harapan dan ketidakadilan, kenyataan, Bu. Oke, Fadli, ketidakadilan, masalah sosial. Menurut Agatha? Ketimpangan antara harapan dan kenyataan, Bu. Ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Oke, itu adalah pengertian dari masalah sosial. Sudah bagus kalian. Kemudian kita sekarang, Bu Ika punya sedikit video. Sebentar. Ini bisa kalian perhatikan, kalian amati apa saja yang bisa kalian pahami dari video yang Bu Ika tampilkan, yang berhubungan dengan dampak apa saja yang ada dalam video yang Bu Ika tampilkan. Baik, bisa dimulai? Udah hampir 1 tahun berlalu, namun pandemi COVID-19 nggak kunjung selesai.
pemberlakuan lockdown atau pembatasan sosial sejak awal pandemi mengganggu berbagai aspek, termasuk pekerjaan yang juga berdampak ke perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang makin buruk rupanya dibarengi peningkatan permasalahan sosial. Lalu, gimana hubungan di antara keduanya? Apa dampak yang terasa seandainya terjadi permasalahan sosial? Mewabahnya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, tentu jadi permasalahan sosial buat sebagian masyarakat dan menimbulkan berbagai macam dampak. Permasalahan sosial adalah keadaan yang gak diinginkan masyarakat karena adanya hal-hal yang gak sesuai unsur-unsur kebudayaan dan bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Kenapa bisa terjadi permasalahan sosial? Ada banyak faktor yang jadi penyebab permasalahan sosial, misalnya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor ekonomi menyebabkan permasalahan sosial yang meningkat sewaktu pandemi, di antaranya kasus kriminal dan pengangguran, serta terjadinya kesenjangan sosial. Kondisi kayak gitu pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Pengangguran yang terus naik menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang status sosial yang mereka punya. Penurunan pendapatan, bahkan hilangnya pemasukan selama pandemi menyebabkan pergeseran kelas sosial kelompok tertentu dan menimbulkan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya. Tertekannya status sosial dan lemahnya mental seseorang memicu tertekannya kondisi psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu bisa membuat seseorang menempuh jalur yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Terbukti berdasarkan laporan United Nations of Drugs and Crime (UNODC), selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda. Kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan, Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembegalan. Bukti-bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Tapi, tindakan kriminal itu nggak seharusnya dijadikan jawaban permasalahan ekonomi. Karena sebetulnya banyak peluang lain, kayak memulai atau bergabung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memanfaatkan teknologi. Karena hari ini kita belajar tentang dampak permasalahan sosial, jadi kalian bisa membentuk menjadi beberapa kelompok, yang mana kelompoknya juga sudah Bu Ika bentuk. Silahkan bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing, di mana kelompok 1 itu ada Eugene, Henny, Agatha. Kemudian kelompok 2 ada Fadli, Eni, Eka. Dan kelompok 3 ada Afri, Alvin. Kelompok 4 ada Hilmi dan Dia. Nah, untuk cara kerjanya, kemarin kan sudah saya share LKPD-nya di GCR masing-masing, itu bisa dibuka atau di WA. Tadi sudah di-share, bisa dibuka untuk LKPD-nya. Bagaimana caranya pengerjaan di sini? Bu Ika memiliki kartu soal yang mana itu bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kalian bisa analisis atau kalian bisa mengidentifikasi terlebih dahulu dampak dari permasalahan sosial sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Gimana, LKPD-nya sudah dibuka? Sudah, seperti Bu. itu? Berarti kita memilih sendiri ya, Bu? Ya, Gambarnya. memilih sendiri. Itu ada beberapa gambar yang sudah saya sediakan. Contoh-contoh dari masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian nantinya kalian bisa tempelkan di tabel identifikasi dampak masalah sosial. Dan kalian tuliskan analisis kalian.
dari gambar yang sudah kalian pilih. Bu Ika kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silahkan. Baik, bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Bu. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Monggo siapa dulu yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Ditunjuk aja, Bu. Oke, dari kelompok 2 dulu, silahkan. Tadi kelompok 2 siapa? Ada Fadli, Eni, Eka. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 mengambil gambar yang mana? Baik, Bu. Oke, halo. Baik. Ya. Ya, silahkan. Untuk kelompok 2, kami dari hasil diskusi mengambil gambar mengenai penyakit, Bu, wabah penyakit pandemi. Jadi, dampak wabah penyakit itu yang pertama pada pendidikan. Dengan adanya wabah penyakit, maka bidang pendidikan ini sekolah itu melaksanakan secara daring. Kemudian dari penghasilan masyarakat juga berkurang, Bu, karena banyak yang diputus kerja. Begitu. Oke, Mungkin terima ada kasih Eka. tanggapan dari teman-teman. Terima kasih Eka atas penyampaian materinya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau dari teman-temannya tentang identifikasi atau analisis yang dilakukan Iya. oleh kelompok 2. Izin Monggo. Bu mau Ya, menambahkan silakan. dari teman saya Eka. Kami dari kelompok 2 tadi memilih gambar nomor 2 ya Bapak Ibu, teman-teman. Ya, Nah, dari gambar 2 ini setelah kami diskusikan ada beberapa dampak. Salah satunya tadi ya eh, eh, dampak negatifnya ya pendapatan dari segi ekonomi berkurang seperti itu. Tetapi dari segi pendidikan ini ada dampak positifnya juga teman-teman. Menurut kami dengan pembelajaran jarak jauh ya, yang semulanya kita pembelajarannya masih konvensional menggunakan papan tulis, pakai pulpen. Nah, sekarang aturan di sekolah kita sudah boleh bawa HP, teman-teman. Kemudian kita belajar aplikasi pendidikan pakai Google Classroom, pakai Google Meet dan lain sebagainya. Ini memberikan peningkatan kemampuan skill kita, teman-teman, untuk aplikasi atau teknologi. Itu dari saya. Terima kasih. baik, terima kasih Fadli atas tanggapannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi untuk masalah sosial yang ada di dalam masyarakat salah satunya adalah wabah virus penyakit ya, yang kapan hari kita semua merasakannya. Dari adanya wabah penyakit tersebut tidak hanya ada dampak negatifnya saja, ternyata ada dampak positifnya juga dari adanya masalah tersebut. Salah satunya tadi yang dikatakan oleh Fadli, di mana kita dalam dunia pendidikan juga bisa bervariasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak walaupun pembelajarannya secara daring. Oke, jadi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil belajarnya. Dapat disimpulkan kalau masalah sosial dapat memberikan pengaruh negatif maupun positif terhadap lingkungan sekitar. Tetapi tidak semua masalah sosial itu berdampak positif atau memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatifnya dari adanya permasalahan sosial itu gimana anak-anak sudah tertampil ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, jadi dampak negatifnya dari adanya permasalahan sosial secara umum ya anak-anak di sini. Yang pertama meningkatnya tingkat kriminalitas. Ya, dengan adanya masalah-masalah yang ada di sekitar kita, salah satunya bisa meningkatkan tingkat kriminalitas, kemudian adanya kesenjangan tadi contohnya, ketimpangan, ada yang kaya, si miskin, kemudian bisa memicu terjadinya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, meningkatkan pengangguran, dari pengangguran kemudian bisa menjadi
masalah kemiskinan, dan yang terakhir dampak negatifnya yaitu banyak terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan. Itu dampak negatifnya. Tadi Fadli juga mengatakan tidak semua dari masalah sosial itu memiliki dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya dari masalah sosial antara lain salah satunya yang pertama bisa memunculkan potensi munculnya nilai dan norma baru di dalam masyarakat. Kemudian adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender. Itu tadi mungkin bisa contohnya kita kaitkan dengan adanya ketidakadilan. Kemudian adanya diferensiasi struktural, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata, meningkatnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, berkembangnya industrialisasi, kesadaran politik semakin tinggi, dan yang terakhir perlindungan terhadap kebebasan dan kehidupan beragama. Nah, itu salah satu dampak positif dari adanya masalah sosial. Mungkin itu yang bisa Bu Ika sampaikan. Kemudian kalau menurut kalian kesimpulan pembelajaran kita hari ini mungkin bisa ada yang menyimpulkan. Monggo silakan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, Dias. Wika persilahkan. Hari ini kita sudah belajar tentang permasalahan sosial dan juga dampak-dampaknya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Ika dan kelompoknya Fadli yang presentasi bahwasanya permasalahan sosial itu ternyata tidak hanya berdampak negatif. Kan kita kan biasanya kalau melihat masalah itu kan kayak buruk gitu. Oh, ternyata ada dampak yang positif juga. Seperti itu ya, Baik, Bu. terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dia. Itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Ika tutup pembelajaran kita hari ini, jadi untuk pembelajaran yang bisa kita ambil, di sini kita memang manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, tapi dengan adanya materi ini, Bu Ika harapkan kalian semua bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua agar kita bisa terhindar dari yang namanya masalah sosial. Walaupun tidak bisa kita hindari, setidaknya kita minimalisir terjadinya masalah sosial. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, silakan dipelajari di rumah ya anak-anak. Kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan dari adanya masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, sebelum ditutup, tadi dibuka dengan berdoa, jadi tidak ada salahnya kita tutup juga dengan berdoa. Silahkan tadi ketua kelasnya Heni, masih ada? Bisa dipimpin doa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ke toilet, Bu. Ayo, Henny, doa, Hen. Heni. Tadi lo bilang ke toilet. Oh, kenapa? Oh, Kenapa, Bu? silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap semangat. Bu Ika akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.